Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 29 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta, penebus, dan pemelihara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami mencari hadiah yang dari Kristus, yaitu pemberiannya yang selalu segar dan baru. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Jones Ayorbaba. Kepada Saudara Jones, kami persilahkan. Selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini berjudul Hadiah Dunia Semakin Memburuk. Ingatlah akan Penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Pengkhotbah 12 ayat 1. Sudahkah Anda berusaha mengenyangkan diri dengan buah pelanggaran hanya untuk menemukannya berubah menjadi abu di bibir Anda? Dan sekarang hartamu habis, rencana hidupmu digagalkan, dan harapanmu mati. Apakah kamu duduk sendiri dan sunyi? Sekarang suara yang telah lama berbicara ke dalam hati Anda, tetapi yang tidak mau Anda dengarkan, datang kepada Anda dengan nyata dan jelas. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisan, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Kembalilah ke rumah Bapamu, Dia mengundangmu, mengatakan, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Christ Object Lessons, halaman 205. Sebagaimana manusia menghidangkan anggur terbaik terlebih dahulu, kemudian setelah itu yang lebih buruk, demikian pula dunia dengan pemberiannya. Apa yang ditawarkannya mungkin menyenangkan mata dan memikat indera, tetapi terbukti tidak memuaskan. Anggur berubah menjadi kepahitan, kegembiraan menjadi kesuraman. Apa yang dimulai dengan nyanyian dan kegembiraan berakhir dengan keletihan dan rasa jijik. Tetapi karunia Yesus selalu segar dan baru. Pesta yang Dia sediakan bagi jiwa tidak pernah gagal memberikan kepuasan dan kegembiraan. Setiap pemberian baru meningkatkan kemampuan si penerima untuk menghargai dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dia memberi kasih karunia demi kasih karunia. Tidak boleh ada kegagalan pasokan. Jika Anda tinggal di dalam Dia, kenyataan bahwa Anda menerima pemberian yang melimpah hari ini menjamin penerimaan
pemberian yang melimpah, lebih melimpah besok. Dari Desire of Ages halaman 148. Demikian bacaan renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jones. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini ada hubungannya dengan situasi anak yang hilang. Alkitab berkata dalam Lukas 15 ayat 13-16 yang berbunyi, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Anak bungsu itu menghabiskan hartanya untuk berfoya-foya. Apakah itu bisa bertahan lama? Oh tidak. Si bungsu akhirnya melarat dan harus bekerja sebagai penjaga babi. Dan karena tidak ada makanan, dia ingin makan ampas makanan babi, tapi tidak diberikan. Inilah gambaran hadiah dunia semakin memburuk. Kenapa si anak bungsu mengalami yang demikian? Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 150 paragraf 2 berbunyi, anak yang bungsu ini telah merasa penat terhadap kekangan-kekangan dalam rumah bapanya. Ia merasa bahwa kebebasannya dibatasi. Kasih dan pengasuhan bapanya baginya disalahpahami dan ia memutuskan untuk mengikuti dorongan hatinya sendiri. Dia kemudian meminta bagian dari warisan bapanya. Bapanya kemudian memberikan harta warisan bagiannya. Lalu pergilah anak itu ke negeri yang jauh. Apa yang terjadi kemudian? Roh Nubuat menyatakan dalam halaman 150 paragraf 4 dari buku yang sama bahwa dengan uang yang limpah dan kebebasan untuk melakukan apa yang dikehendakinya, ia menyenangkan dirinya dengan mengatakan keinginan hatinya telah tercapai. Tidak ada seorang pun yang akan berkata kepadanya, jangan berbuat seperti itu, karena itu akan membahayakan dirimu sendiri, atau perbuatlah ini, karena ini baik. Pergaulan yang jahat semakin menjerumuskan dia ke dalam dosa, dan ia menghabiskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Perhatikan perkataan Roh Nubuat tentang orang-orang yang seperti ini. General Conference Bulletin tanggal 1 Desember tahun 1895 artikel A paragraf 2 berkata, Alkitab menceritakan tentang orang yang berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Roma 1 ayat 22. Dan inilah riwayat orang muda yang terdapat dalam perumpamaan ini. Demikianlah kondisi anak bungsu tersebut. Dia seperti penuh hikmat menurut pemikirannya sendiri, padahal sebenarnya dia bodoh. Demikianlah kita, dan demikianlah anak-anak kita. Mereka yang mengikuti dorongan hatinya merasa penuh hikmat, merasa sudah tahu, tetapi sebenarnya telah menjadi bodoh. Bukankah hal yang bodoh menghabiskan harta warisan bapaknya untuk berfoya-foya dan akhirnya jadi penjaga babi? Inilah gambaran orang yang mengaku anak Allah tetapi tergoda dengan kesenangan dunia. Roh Nubuat berkata dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 151 paragraf 1. Betapa suatu gambaran yang menyedihkan dari keadaan seorang yang berdosa. Walaupun dilingkungi dengan berkat-berkat kasih-Nya, tidak ada sesuatu yang begitu dikehendaki oleh seorang yang berdosa kecuali perpisahan dari Allah, karena cenderung terhadap pemanjaan diri serta kepelisiran dosa. Sebagai seorang anak yang tidak tahu berterima kasih, ia menuntut perkara-perkara yang baik dari Allah sebagai haknya. Ia menganggapnya sudah layak dan tidak perlu menyatakan terima kasih, tidak membalaskan dengan kasih. Inilah kondisi dari mereka yang sudah tahu kasih Allah Bapa, tapi bertindak menurut dorongan hatinya dan tergoda dengan kesenangan dunia,
hadiah-hadiah dunia, yang mana semakin hari semakin memburuk. Namun meski kondisi semakin memburuk, apakah si anak bungsu atau kita semua masih punya harapan? Oh tentu. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 243 paragraf 2 berbunyi, "Dan sekarang hartamu habis, rencana hidupmu digagalkan, dan harapanmu mati. Apakah kamu duduk sendiri dan sunyi? Sekarang suara yang telah lama berbicara ke dalam hati Anda, tetapi yang tidak mau Anda dengarkan, datang kepada Anda dengan nyata dan jelas. Bangkitlah dan pergilah, sebab ini bukan tempat perhentian bagimu. Oleh karena kenajisanmu, maka kamu akan dibinasakan dengan kebinasaan yang tidak terpulihkan. Kembalilah ke rumah bapamu. Dia mengundangmu, mengatakan, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Dan benar, si anak bungsu akhirnya bangkit dan pulang kepada bapanya. Si anak bungsu sadar bahwa yang dunia tawarkan semu dan semakin memburuk, sementara di rumah bapanya segalanya tersedia, selalu segar dan baru. Roh Nubuat berkata dalam A Call to Stand Apart halaman 11 paragraf 5 berbunyi, "Sebagaimana manusia menyajikan anggur yang terbaik terlebih dahulu, kemudian anggur yang lebih buruk, demikian pula dunia dengan pemberiannya. Namun pemberian Yesus selalu segar dan baru. Pesta yang Dia sediakan bagi kita tidak pernah gagal dalam memberikan kepuasan dan kegembiraan. Setiap karunia baru meningkatkan kapasitas penerimanya untuk menghargai dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Dia memberi kasih karunia demi kasih karunia. Tidak ada kegagalan pasokan. Karenanya, meski situasi dan kondisi kita begitu rendah, sampai-sampai makan ampas makanan babi saja tidak diberikan, namun kita masih punya harapan, asal kita mau bangkit dan pulang kembali kepada Bapa kita. Bagaimana caranya? Melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Melalui Kristus, kita menerima hadiah atau pemberian yang selalu segar dan baru. Dunia awalnya memberikan sesuatu yang sepertinya baik, namun akhirnya menjadi lebih buruk. Tetapi Bapa kita yang di sorga memberikan sesuatu yang selalu segar dan baru melalui anaknya. Dan bahkan, bila kehidupan kita pahit dan suram, Bapa akan ubahkan menjadi manis dan penuh kegembiraan melalui anaknya. Karenanya, bangkitlah dan kembalilah kepada Bapa melalui Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini, bahwa kesenangan dunia, pemberian dunia, semakin hari semakin buruk, yang mana akan menuntun kami kepada kebinasaan. Karenanya penting bagi kami untuk bangkit dan kembali sebagaimana anak bungsu itu, sadar bahwa di rumah Bapanya segala sesuatu tersedia segar dan baru. Oleh sebab itu ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami boleh sadar, kami bangkit dan kembali pulang ke rumah Bapa untuk menerima pengampunannya yang berlimpah, serta menerima pemberian-pemberiannya yang selalu segar dan baru dalam kehidupan kami. Dan pada waktu Yesus datang kedua kali, kami semua layak untuk menerima keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.